Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqis salaf, masih dalam pembahasan keutamaan tawadhu. Pertemuan yang lalu disampaikan tawadhu itu mengangkat derajat seseorang. Poin yang kedua, tawadhu itu yarfa'u hakamatal abd, mengangkat hakamah. Hakamah itu tali kekang seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diterangkan. Dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyin illa fi ra'sihi hakamatun biyadi malik. Tidaklah ada seorang anak Adam kecuali di kepalanya itu ada tali kekang di tangan malik, di tangan penguasa. Fa idza tawaddoa, di tangan malaikat. Ketika tawadhu, dikatakan kepada yang memegang itu irfa hakamatahu, angkat hakamahnya. Apabila sombong, qila lil malik do hakamatahu, letakkan hakamahnya, diangkat. Kalau tawadhu, kalau sombong diletakkan. Jamaah hormati, makna berkaitan tentang diangkat atau diletakkan. Kata penulis, qad yakunul muradu anna raf'aha dalilul ijaz. Terkadang yang dimaksud dengan diangkat itu sebagai bukti pemuliaan. Orang yang tawadhu Allah akan muliakan. Kalau poin pertama akan diangkat derajatnya, kalau poin yang kedua ini akan dimuliakan. Li'anna sifatad dalil tankisu ra'si, karena sifat orang yang hina, yang rendah itu sukanya menaikkan kepala, mendongakkan kepala. Makanya kalau padi itu kalau kosong nggak berisi, jegrak. Petani itu kalau ke sawah lihat padinya jegrak, wah rapanen ini. Tapi kalau padinya itu merunduk, mentes hasilnya. Tanki surasi.
Walakinni ara fi hadal hadis makna latifan yadullu ala anna tawaddu'a sababun fintifa'il abdi bima ja'a bihi Rasulullah SAW minal imil wal huda. Tapi aku memandang hadis ini ada makna yang tersembunyi. Jadi kesimpulan pertama, diangkat hakamahnya itu dimuliakan. Berarti kalau orang tawadhu, kemarin sudah disampaikan, diangkat derajatnya. Yang kedua, dimuliakan. Kemudian makna yang ketiga, hadis ini memiliki makna yang tersembunyi, menunjukkan orang yang tawadhu itu sebab seorang hamba bisa mendapatkan manfaat dari apa yang datang dari Rasulullah SAW berkaitan dengan ilmu dan petunjuk. Jadi makna orang yang tawadhu itu balasannya yang ketiga, bisa mengantarkan dia bisa mengambil manfaat ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Siapa yang lebih beruntung dibandingkan dengan orang yang bisa mengambil ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi? Melebihi orang yang tawadhu. Dibawakan hadis masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisi asaba ardon fakana minha naqiyah qabilatil ma fa'ambatal kala wal ushabal kasira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fanafa'allahu biha annasa fasharibu wasaqau wazara'u wa asabat minha ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsikum ma wala tumbitu fadzalika masalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Kata beliau, permisalan apa yang Allah utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang menimpa tanah. Hujan yang menimpa tanah. Tanah itu nanti terbagi menjadi tiga. Ada tanah yang baik. Tanah yang baik itu kalau turun hujan, airnya diserap, kemudian menumbuhkan rumput-rumputan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Berarti petunjuk dan ilmu yang datang dari Rasul diterima, dirinya menjadi baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu jenis tanah yang terbaik. Ini orang yang tawadhu. Yang kedua, ada tanah yang di situ tanahnya itu tidak ada tanaman-tanaman, tapi tanah itu bisa menahan air. Jadi bisa menahan air, airnya tertahan di situ. Akhirnya Allah berikan manfaat dengannya manusia. Dia bisa minum, dia bisa menyirami, dia bisa bercocok tanam, dan dia bisa memberikan kemanfaatan yang banyak. Tapi tanahnya tetap gersang. Berarti ada yang kedua tipenya, ketika datang ilmu dan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyerap. Tapi suruh ngajarkan nggak mampu. Kalau ditanya keluar air yang melimpah, gimana hukumnya ini? Hukumnya seperti ini. Gimana penjelasannya tentang ini? Penjelasannya seperti ini. Ya wes, besok kamu gantikan khutbah Jumat. Nggak bisa saya. Jenis yang kedua ini. Jenis yang ketiga itu tanah yang keras, yang tidak bisa menahan air, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu turun hujan, langsung hilang. Jenis tanah yang ketiga ini. Permisalan orang yang faqih dalam agama Allah, dalam memberikan manfaat dengannya apa yang aku diutus dengannya, maka dia memiliki ilmu, dia ajarkan.
Dan ada permisalannya saudara yang saya hormati, yang sama sekali tidak memberikan pengaruh. Itu hati orang tiga itu. Paling baik orang yang tawadu. Orang yang tawadu itu, kata beliau, ketika datang petunjuk dan ilmu dari Rasulullah SAW, tanahnya subur, memberikan manfaat kepada orang lain. Ini orang yang tawadu. Yang kedua, tanahnya tidak subur tapi menyimpan air, bisa memberikan manfaat kepada orang yang hendak membutuhkan air. Yang ketiga, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Jadikan diri kita satu atau dua. Dan kalau kita orang yang tawadhu kepada kebenaran, nanti kalau nggak satu, dua. Yang pertama, Masya Allah, ilmu hidayah diterima dengan baik, dirinya diperbaiki, orang lain diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika datang ilmu dan petunjuk, dia serap. Tapi itu tadi, kalau ada orang pengen cari faedah, dia bisa sampaikan. Tapi untuk menyampaikan, misalkan sudah kamu ngajar saja, kamu dakwah, nggak ada kemampuan. Minimalnya kita dua perkara ini. Saudara yang saya hormati, menunjukkan keutamaan tawadhu. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, kaifa ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'ridha 'anil huda wal ilmi huwa ma lam yarfa bidzalika ra'sa. Rasul menjadikan orang yang berpaling dari petunjuk dan ilmu itu tidak mengangkat dengan itu kepala, sama sekali nggak noleh, nggak gagas. Ini sifatnya orang yang sombong dalam pembicaraan yang pertama. Fa'alima analladhi yahulu bainal mar'i wal intifa'i bil huda wal ilmi huwal kibr alladhi yuhiku fi sudur wa sayati mazidu bayanin fi haturatil kibr. Maka diketahui bahwasannya yang menghalangi antara seseorang dan mengambil manfaat petunjuk dan ilmu itu sombong. Sombong yang berjalan di dalam dada-dada. Ini penghalang seseorang untuk bisa mengambil manfaat dari ilmu, dari petunjuk. Nanti akan ada pembahasan disampaikan oleh Syekh. Makanya ada wal ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh pemuda yang sombong. Orang itu kalau sombong nggak bisa belajar ilmu agama. Makanya ada dua yang tidak bisa belajar ilmu itu, satu sombong, kedua pemalu. Ayo belajar baca Quran, isini wis tuwek ngene lagi maca Iqra. Enggak akan berubah dia selamanya nanti. Ayo ngaji, malu itu, mosok sudah setua ini masalah-masalah yang ringan saja enggak paham, enggak akan dapat ilmu. Yang kedua sombong, merasa sudah paham, merasa sudah pinter, akhirnya enggak mau, meremehkan orang. Jamaah yang saya hormati, ini pelajaran yang disampaikan oleh penulis. Jadi sudah dua, tapi tiga. Dua poin, tapi di situ ada tiga. Pertama, keutamaan orang yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Kedua, Allah akan muliakan. Ketiga, mengantarkan dia bisa menyerap ilmu dan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang keempat, at-tawadhu yuksibus salamata wa yurisul ulfata wa yarfa'ul hiqda wa yudhibus sadda. Tawadhu itu menjadikan seseorang mendapatkan keselamatan. Wong sombong nggak selamat. Orang sombong dengan ucapannya, kemarin kita kasih contoh, ketemu dengan orang yang berangasan, nyonyor lambene itu, ngomong rasa sombong-sombong, saplak, nggak selamat. Ketika seorang itu tawadhu, dia akan mendapatkan keselamatan. Melaku geleleng, nanti akan dikasih contoh.
Ciri orang yang sombong itu melakukannya geleleng ketemu dengan orang yang sama-sama sombong. Sudah ditendang, dikoplok biasanya, nggak akan selamat. Tawadhu itu mengantarkan keselamatan, mewariskan ulfah, keramahan. Orang itu kalau ngobrol dengan orang yang tawadhu seneng itu. Tapi kalau ketemu dengan sombong, lah mas, kemu, lambemu muntuk katanya. Nggak ada keramahan. Walaupun mungkin di situ mantuk-mantuk, wis ndang lunga wae iki. Jamaah hormati, mengangkat kedengkian, menghilangkan rintangan. Luar biasa keutamaannya tawadhu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk saling tawadhu. Kalau sudah saling tawadhu, enggak ada kesombongan atas yang lain, enggak melampaui batas atas yang lain, enggak melampaui batas atas yang lain. Ini 3 keutamaan tawadhu, walaupun kalau diperluas 4. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu masuk dalam bab umurun tadullu ala tawadhu, perkara-perkara yang menunjukkan ketawaduan. Ini nanti cekkan kepada diri kita. Kalau diri kita sudah ada perkara yang seperti itu, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kami termasuk orang yang tawadhu. Kalau sudah ada dalam diri kita. Lah apa perkara yang menunjukkan ketawaduan itu? Pertama, al-hudu lil haq, ketundukan kepada kebenaran. Tunduk kepada kebenaran. Kemarin dibahas, ketika datang kebenaran jangan tolak dengan 4: akal, perasaan, kias, politik. Ketika datang kebenaran jangan dicurigai. Ketika datang kebenaran jangan pernah keinginan menyelisihi. Itu dikatakan orang tawadhu. Kemudian kata penulis, ketahuilah wahai hamba yang tawadhu, anna li sahibil haq maqalan wa saulatan la taqirul hanufusu mubtilah ala tilka suulah alati fi hanayaha. Ketahuilah bahwasanya pemilik kebenaran itu ada ucapan, ada kekuasaan. Ada ucapan, ada kekuasaan. Jiwa-jiwa yang membatilkan itu tidak akan tenang di atas kekuasaan dalam lekuk-lekuknya. Maka kamu akan melihatnya, itu ada terkaman kebenaran dengan kesombongannya. Kebenaran datang, kalau orang yang sombong pengennya diserang, dibatilkan supaya hilang. Supaya hilang. Ini kalau orang yang sombong. Walidhalika fa inna amarata tawaddu, karena itulah sesungguhnya tanda tawadhu dan inti tunduknya hamba itu adalah li saulatil haq, dalam kekuasaan kebenaran tunduk kepada kebenaran. Itu orang tawadhu. Kalau datang kebenaran, nggih sami'na wa ata'na, sami'na wa sadaqna, itu ciri orang yang tawadhu. Tapi kalau datang kebenaran diayeli, berupaya untuk tushikuhu, dihilangkan kebenaran itu, dibatalkan, itu orang yang sombong. Itu orang yang sombong. Saudara yang saya hormati, fala yuqabilu habisaulati alaiha bal yatalaqqa sultanal haq, tidak menghadapi terkaman atas perkara tersebut. Bukan datang kebenaran dilawan. Perlawanan kemarin 4 tadi, akal. Serah masuk akal ini. Kedua, perasaanmu piye coba kalau begini. Ketiga, kias, seakan-akan ahli fikih. Keempat, pertimbangan politik. Kapan kebenaran dilawan? Itu orang yang sombong. Tapi orang yang tawadhu disambut
dengan kekuasaan kebenaran. Ya wis. Dingkluk. Walaupun tadinya dia memiliki pendapat A, diayali misalkan, dibantah, dibela mati-matian pendapatnya A itu, tapi ternyata dalil membatalkan pendapat A, itu langsung klemprek, lemes, tunduk. Itu orang yang tawadu. Wa burhanahu bil hudu ilahu, dalam kekuasaan kebenaran, bukti-buktinya, tunduk kepadanya, menghinakan diri kepadanya, masuk di bawah ketaatan kepadanya. Bihaitsu yakunul haq mutasarrifan fihi tasarrufus sayyid fi mamlukihi, sehingga keberadaan kebenaran itu memiliki kemampuan penuh untuk menguasai dirinya sebagaimana sayyid menguasai budaknya. Namanya budak itu manut, ngalor nggih, ngalor ora sudi. Budak gebuki itu. Budak itu dalam kekuasaan penuh sang tuan. Sang tuan. Saudara yang saya hormati, ini ciri orang yang tawadu. Ciri orang yang tawadu. Sekali lagi menyambut kekuasaan kebenaran. Semua dia dikuasai oleh kebenaran. Dikuasai oleh kebenaran, keyakinannya, ucapannya, perbuatannya tunduk kepada kebenaran. Makanya Nabi katakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Sombong menolak kebenaran, mengingkari, ya, karena merasa tinggi. Tawadhu tunduk kepada kekuasaan kebenaran. Pertama, tanda orang yang tawadhu, cekkan kepada diri kita. Kalau datang kepada kita serangan kebatilan, ya, kebalik. Kalau datang kepada kita kekuasaan kebenaran, kita lawan. Dengan kebatilan, alamat orang yang sombong. Tapi kalau datang kebenaran langsung diterima, sebagaimana para sahabat tuh, begitu datang kebenaran sudah tunduk langsung. Tunduk langsung. Saudara yang saya hormati, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ihtiramun nas, menghormati orang. Orang yang tawadhu itu menghormati orang. Anal akila idza ra'a man huwa akbaru minhu tawadhu alahu. Orang yang berakal itu kalau melihat yang lebih tua, tawadhu. Apa yang dia ucapkan? Sabaqani ilal Islam. Dia telah mendahuluiku kepada Islam. Bapak, yuswane pinten? Aku aki 50 tok le. Kalau orang yang tawadhu, Masya Allah 50 Salate dengan saya selisih 20 tahun. Puasanya selisih 20 tahun. Sedekahnya selisih 20 tahun. Zikirnya selisih 20 tahun. Kita baru 30 tahun misalkan. Itu orang yang tawadhu. Tapi kalau ketemu wong tua, mambune selemar mati itu, sombong. Wong tua kuno, nggak punya wawasan, nggak punya wawasan, sombong dia. Orang yang berakal melihat orang yang lebih tua, dia hormati. Sabaqani ilal Islam. Wa idza ra'a man huwa asgharu sinnan minhu tawadhu alahu. Kalau melihat yang lebih kecil usianya, tawadhu. Bagaimana bentuk tawadhunya kepada yang lebih kecil? Sabaqtuhu ilad dunub. Aku lebih mendahului maksiat. Umurmu piro le? Nembe selangkung kok. Ki selawe. Aku wis 40. Berarti 15 tahun maksiatku luwih akeh. Lebih banyak maksiat saya. Ya, maksiat saya lebih banyak, 15 tahun. Enggak akan meremehkan kepada anak kecil. Tapi kalau ketemu anak kecil lagi selawe, wah jasamu karo Islam rong sepiro. Ini mbah ini wis suwida ini. Jadi sudah malang melintang. Nanti akan sombong. Nanti akan sombong. Ini kata penulis. Sebagian yang lain nanti kalimatnya, ketemu yang tua
diposisikan seperti bapaknya. Kita dengan bapak, walaupun bapak kita ini kurus, kecil, ireng, lemah, apa berani macam-macam loh Pak, jengkang ke hisan loh. Gak berani ya? Gak berani, walaupun bapak kita ini kecil, kurus, hitam, lemah, orang ganggu. Napa Pak? Kayak mau mentelengi. Hei, coba mentelengi Pak aku, kita tantang itu. Kepada orang tua, sikap kita kepada yang lebih tua seperti kepada orang tua sendiri, ngajeni. Demikian pula sikap kita kepada yang lebih muda seperti kita kepada anak kita sendiri. Apa ada orang kepada anaknya itu jelek-jelekan? Kadang kita sendiri ketika melihat orang menimang anaknya, kadang gumun. Bagus-bagus dewe, pinter-pinter dewe, rupane kaya ngono bagus-bagus dewe. Tapi apa ada orang tua ngatakan menimang anaknya elek-elek dewe, pekok-pekok dewe, kan nggak mungkin ya. Saudara yang saya hormati, kalau kita bisa seperti itu, tawadhu. Kemudian idza ra'a man huwa misluh itahadau ahon, kalau dia melihat yang semisal, maka dia jadikan saudara. Kalau saudara, maka dia akan yuhsinu, akan berbuat baik. Gak mungkin saudara itu akan sombong kepada saudaranya. Namanya saudara itu kita akan berbuat baik. Ini saudara yang saya hormati, tanda yang kedua. Tanda yang kedua, kalau seseorang itu dikatakan tawadhu, seperti itu, menghormati manusia. Wala yajibu ihtiqaru ahadin li'anal abdal mutawadhi'a la yara li nafsi qimah fawqan nas. Tidak menuntut meremehkan seorang pun, gak mungkin meremehkan orang. Karena orang yang tawadhu itu tidak memandang dirinya ada nilai satu ini. Kalau diri kita itu masih merasa saya itu punya nilai, yo ora ono aku ora mungkin pelaku itu. Gak mungkin berjalan. Coba kalau saya nggak turun tangan, apa mungkin selesai? Kalau orang merasa memiliki nilai, nanti akan merendahkan orang. Orang yang tawadhu nggak ada kesempatan meremehkan orang. Kenapa? Pertama, la yara li nafsi qimatan fawqan nas. Karena dia tidak memandang dirinya memiliki nilai di atas manusia. Wala yara li ahadin ilai hajah la fid din wala fid dunya. Yang keduanya, tidak memandang ada seorang pun yang butuh dalam urusan agama maupun urusan dunia. Misalkan kaya, nggak merasa dibutuhkan wong miskin. Kiri-kiri rata openi es rekoso kabeh. Enggak. Justru saya butuh kepada dia. Kalau seseorang memiliki ilmu, tidak merasa coba rata ajari ilmu sesat semua. Justru mereka itu yang kita butuhkan. Kita butuh untuk menyampaikan ilmu supaya mendapatkan pahala. Saudara yang saya hormati, itu orang yang tawadhu. Cek diri kita. Kalau kita merasa memiliki nilai, gak usah di luar, dalam keluarga, punya istri gak punya penghasilan, anak ngatung sama bapaknya. Kalau seorang merasa aku ini sombong itu, nah terus gimana? Harusnya dia berkaitan dengan hartanya, misalkan penghasilannya. Iki jatah anak-anak kuwi, jatah bojoku itu. Saya cuman sekedar kelewatan. Tapi alhamdulillah jenenge kelewatan itu yang talang itu teles. Itu jatah anak lewat kita melu ngerasake. Harusnya begitu, nanti tidak akan merasa memiliki nilai. Itu dalam sekecil dalam rumah. Yang kedua, tidak merasa dibutuhkan. Kita yang butuh, bukan dia yang butuh kepada kita. Saudara yang saya hormati, wala yatrukul abdu tawadu'a illa inda istihkamil kibri fi nafsihi
wala yatakabbaru 'alan nasi ahadun illa bi'ijabi bi nafsi. Lah ini urutannya. Tidaklah seorang hamba meninggalkan tawadhu kecuali ketika sempurna kesombongan dalam dirinya. Orang itu kalau sudah enggak tawadhu, itu kesombongannya sempurna. Tidaklah seseorang itu sombong kecuali karena dia ujub terhadap dirinya sendiri. Ujub itu memandang dirinya ada sesuatu kelebihan yang itu tidak ada pada orang lain. Kalau orang sudah rumongso, itu ujub. Ujub itu nanti kalau jebrot lahirnya sombong. Sombong itu nanti dua, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itu urutannya. Orang meremehkan manusia, menolak kebenaran, itu sombong. Kenapa dia bisa sombong? Karena ujub. Kenapa seseorang bisa ujub? Karena merasa dua tadi. Dirinya memiliki nilai di atas manusia. Yang kedua, dirinya merasa dibutuhkan. Wong itu kalau rumangsa dibutuhke wis. Anu niku Pak, badhe nyuwun tapak asma. Nggo apa iki? Kalau merasa dibutuhkan itu sudah, tanda tangan saja misalkan. Iya. Los-losannya ora sudi saya. Tapi kalau misalkan niki sekedhik itu bukan 1.000 rupiah, ya. Itu baru terima, itu sombong itu. Merasa dirinya dibutuhkan. Walidzalika bayana Rasul anal kibara ghamtun nas fil hadisil anif. Makanya Rasul menjelaskan sombong itu meremehkan manusia dalam hadis yang barusan. Ihtiqaruhum wastisgharuhum fa'alima anat tawadhu'a ihtiramun nas wa inzaluhum manazilahum. Meremehkan manusia, menganggap kecil manusia. Maka diketahui orang yang tawadhu itu menghormati orang, mendudukkan sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, kalau kita sudah menghormati orang, itu alamat diri kita orang yang tawadhu. Tapi kalau nggak mau ngajeni, saya itu merenung, yang sering saya renungkan itu kalimat yang kemarin kita angkat, kamataro turo. Sebagaimana kamu memandang, kamu itu dipandang. Kalau kita memandang orang lain remeh, rendah, hina, orang akan memandang kita remeh, rendah, hina. Kalau kita muliakan orang lain, orang pun juga akan memuliakan kita. Walaupun kaidah umum, siapa yang menanam padi mesti tumbuh rumput. Tapi siapa yang menanam rumput, jangan harap tukul pari. Artinya kalau seorang menanam kebaikan, pasti di situ ada gangguan-gangguan, ada kejelekan-kejelekan. Tapi kalau seorang menanam kejelekan, jangan harap ada kebaikan. Nandur suket itu malah tukule pari kabeh itu, ora mungkin. Tapi kalau orang tanam padi itu, kalau di Tawangmangu nanam padi itu jarang. Tapi kalau nanam rumputnya itu termasuk biasanya nggak sebanyak kalau di tempat kita. Coba lo di sekitar sini, kan umur sekian ada sosro kayak katanya ulu landa apa-apa itu. Itu orang yang menanam kebaikan siap. Ini saudaraku yang saya hormati orang itu ciri ketawaduan. Nanti balasannya kita akan mendapatkan kehormatan. Ini dulu 2 poin. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk. Ada 2 poin lagi ciri orang yang tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita akhlak ketawaduan, sehingga 4 keutamaan yang tadi disebutkan diangkat, dimuliakan. Kemudian yang ketiganya bisa mengambil manfaat dari ilmu dan petunjuk. Ya, kemudian yang terakhirnya itu nanti akan melahirkan keselamatan, kasih sayang, diangkat kedengkian, itu Allah curahkan kepada kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.